Inilah Natal yang paling tidak kita harapkan. Bayangkan Natal tanpa kemeriahan, Natal tanpa kehangatan, Natal tanpa dekapan kasih orang-orang yang kita cintai. Karena Natal kali ini adalah Natal yang berjarak. Tetapi justru di hari Natal yang tidak kita harapkan ini, Tuhan Yesus sedang mengharapkan sesuatu. Apakah itu? Alkitab berkata, kalau kita mau memperhatikan dengan seksama bagaimana kita hidup, dan kita menghidupi hidup ini dengan arif dan bijaksana, serta kalau kita benar-benar mempergunakan waktu yang ada, dan kita berusaha untuk mengerti kehendak Tuhan, maka kita akan tahu inilah yang Tuhan harapkan, yaitu supaya engkau dan saya mau pergi untuk menjadi saksinya dan membawa kemuliaannya di tengah-tengah lingkungan dimanapun kita beraktivitas. Jesus expect you to go and tell it on the mountain. Tell to the world all about Him. Tentu kita masih ingat beberapa waktu yang lalu Tuhan mewahyukan kepada gereja-gerejanya untuk pergi dan menguasai 7 gunung yang berbicara tentang 7 aktivitas kegiatan manusia, merebutnya bagi kerajaan Allah dan mengubahnya dengan kasih Kristus. Dan inilah ke-7 gunung itu yang berbicara tentang dunia usaha, dunia keagamaan, dunia pendidikan, dunia keluarga, dunia kesenian, dunia politik dan pemerintahan, serta dunia media dan hiburan. Bukankah itu keseluruhan aktivitas manusia dewasa ini? Dan kesanalah Tuhan membutuhkan, Tuhan memerlukan saudara dan saya untuk membawa dia ke tempat di mana kita beraktivitas. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan, kami boleh berada di bulan terakhir tahun 2020 ini. Tahun yang penuh dengan goncangan, penuh dengan masalah. Kami bersyukur kami masih boleh hidup. Dan kami tahu kalau Engkau masih memberikan kami hidup, karena ada banyak rancangan-Mu dalam hidup kami yang belum selesai. Sebab itu ya Tuhan, di hari-hari di mana kami akan menyelesaikan tahun ini, bawa kami Tuhan masuk dalam sebuah perenungan yang dalam, untuk mengintrospeksi perjalanan kami bersama dengan Tuhan sepanjang tahun ini. Dan untuk melihat, mengoreksi bila mana perlu Tuhan, agar kami akan meninggalkan tahun 2020 ini bersama-sama dengan Tuhan, dan masuk 2021 dalam sebuah kepastian, karena Engkau adalah kepastian kami Tuhan Yesus. Berbicaralah kepada kami Tuhan, ajar kami Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Shalom. Mentari 2020 sebentar lagi akan terbenam. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi tahun 2021. Tapi setiap kali tahun berlalu berganti tahun, saya selalu terpikir, Tuhan, apakah tahun ini akan menjadi tahun yang terakhir dalam hidup kami? Apakah Engkau akan segera datang kembali? Saudara, masalah kedatangan Tuhan tidak ada seorang pun yang tahu kapan waktunya akan tiba. Tapi satu hal yang pasti, Dia akan segera datang kembali.
Katakan amin. Sudahkah engkau siap sedia untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali? Renungkan di penghujung tahun ini. Dan biarlah kiranya saya berdoa supaya apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita dalam setiap ibadah di bulan Desember ini, itu akan menjadi acuan kita untuk terus kita mempersiapkan diri menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Mari kita membaca ayat yang tertera di layar ini bersama-sama. Dan saya minta kerjasama saudara untuk membacanya, jangan ragu-ragu, baca dengan keras. Sebab ada kuasa dalam perkataanmu. Biarkan jiwa dan rohmu mendengar ucapanmu. Karena akan keluar ada firman Allah yang penuh dengan kuasa. Katakan amin. Mulai ayat 30, 3, 2, 1, ya. Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk ke situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda. Berapa banyak anak muda di sini? Oh, anak muda. Ini enggak angkat tangan, padahal saya lihat masih muda-muda ini. Ada kira-kira yang lebih tua dari saya? Lebih muda banyak. Saya aja masih bilang, Tuhan, usia boleh tua, tetapi semangat tetap anak muda. Saudara, mari. Berapa banyak anak muda di sini? Saya lihat semua wajah muda. Dengar baik-baik. Tuhan mau bicara sesuatu buat saudara. Nah, dikatakan kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat. Belum pernah ditunggangi. Belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang bertanya kepadamu, mengapa kamu melepaskannya? Jawab begini. Tuhan memerlukannya. Wow, luar biasa. Tuhan memerlukannya. Lalu pergilah mereka yang disuruh itu, dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Yesus. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang empunya keledai itu, mengapa kamu melepaskan keledai itu? Kata mereka, Tuhan memerlukannya. Katakan Tuhan perlu. Mereka membawa keledai itu kepada Yesus, selalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan menolong Yesus naik ke atasnya. Dan sementara Yesus mengendarai keledai itu, mereka menghamparkan pakaiannya di jalan. Ketika ia dekat Yerusalem, di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua orang yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara yang nyaring oleh karena segala mujizat yang telah mereka lihat. Garis bawahi tanda merah itu tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun. Artinya mulai dari puncak lalu jalan menurun. Nah saudara, ayat 38 kata mereka, diberkatilah dia yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di sorga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Saudara, dari teks yang kita baca ini, kita temukan satu perkataan, Tuhan memerlukannya. Dalam ayat-ayat ini 2 kali ayat itu disebut. Dan tapi saya mau beritahu saudara, kalimat ini itu terdapat dalam 4 Injil. Dan saudara, katanya sama, hurufnya sama. Tuhan memerlukannya. Menunjukkan kepada kita betapa pentingnya kita memahami Tuhan memerlukannya. Kenapa Tuhan memerlukannya dan kenapa yang Tuhan perlu justru adalah keledai muda yang belum punya pengalaman, bukan kuda tangkas yang sudah terlatih. Ini yang perlu kita renungkan. Saudara, inilah satu-satunya di mana Tuhan secara terbuka bilang, aku perlu. Padahal sementara kita tahu bahwa Tuhan adalah sumber segala sesuatu. Dia pencipta segala sesuatu. Sesungguhnya dia tidak pernah memerlukan apa-apa. Dia ada, dia punya segala sesuatu. Kita masih butuh air, butuh makanan, butuh pakaian. Kita butuh ini dan itu dan sebagainya. Tapi Tuhan, dia tidak membutuhkan semuanya itu.
Bahkan dalam Mazmur 50 ayat 12 dikatakan begini, jika aku lapar, tidak usah aku katakan kepadamu, sebab punya akulah dunia dan segala isinya. Dia tidak membutuhkan apapun. Bahkan saya mau beritahu saudara, dia tidak butuh ibadah saudara. Dia tidak butuh persembahan saudara. Dia nggak butuh. Dia tidak butuh nyanyian, pujian, penyembahan saudara. Dia nggak butuh semuanya itu. Saudara, Kisah Rasul pasal 17 berkata, dia tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah bahwa dia kekurangan apa-apa. Karena dialah yang telah memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Dia yang beri. Saudara, lalu kalau saudara bertanya, kenapa harus ada gereja? Kenapa kita harus menyembah Tuhan? Kenapa kita harus memuji Dia? Saudara, kalau engkau datang ke gereja beribadah, itu bukan karena Tuhan perlu ibadahmu, tapi engkaulah yang perlu untuk beribadah kepada Tuhan. Kalau engkau memberi, bukan karena Tuhan perlu uangmu, tidak laku itu di sorga. Tapi engkau yang perlu untuk memberi kepada Dia yang sudah memberikan kepadamu banyak hal. Kalau engkau menyembah Dia, bukan karena Dia butuh penyembahanmu. Di sorga itu ada jutaan malaikat, jauh lebih baik penyembahannya dari saudara. Tetapi engkau yang butuh untuk menyembah Dia. Jangan pernah berpikir terbalik, bahwa kalau saudara disuruh ke gereja, itu supaya memenuhi kebutuhan Tuhan. Enggak, engkau yang butuh untuk ke gereja. Nah saudara, ingat pada waktu Yesus lahir di Bethlehem, orang Majus datang. Orang Majus adalah orang-orang cendekiawan, saudagar-saudagar yang kaya. Mereka datang dan mereka membawa emas, kemenyan, dan mur. Itu adalah material yang paling mahal pada waktu itu. Dan mereka persembahkan itu kepada Yesus di palungan. Lalu datang juga rombongan gembala dari Efrata. Mereka jumpa Yesus, mereka sujud menyembah. Alkitab berkata lalu mereka memuji-muji Tuhan dan menyembah Tuhan. Saudara, kalau mereka lakukan itu, bukan karena Yesus perlu emas, kemenyan, dan mur. Bukan karena Dia perlu penyembahan para gembala itu. Tetapi orang Majus dan para gembala itu datang sebab mereka sadar betul bahwa mereka harus datang memberikan yang terbaik kepada sang raja yang lahir waktu itu. Mereka yang perlu mempersembahkan itu. Lalu begitu juga dengan para gembala. Mereka tahu bahwa sekarang raja itu sudah lahir, kami perlu untuk datang menyembah Dia. Jangan terbalik. Saudara, Tuhan tidak membutuhkan apa-apa, tapi engkaulah yang membutuhkan apa-apa, dan banyak apa-apa daripada Tuhan. Bahkan segala apa-apanya dong. Engkau yang butuh Tuhan. Katakan amin. Saudara, tapi kemudian yang luar biasa, Lukas 19 kita temukan, Tuhan bilang, tapi kalau ini aku ada perlunya. Ini akan menjadi perenungan kita. Jesus expect something. Tuhan mengharapkan sesuatu. Nah saudara, dan ternyata yang Dia perlukan pada waktu itu, anehnya kok keledai. Saudara, kenapa keledai? Apa yang Yesus perlukan? Nothing but a load bearer. Saudara, keledai adalah hewan pemikul beban, hewan pembawa beban. Saudara, kalau Anda pergi ke daerah-daerah tertentu, Anda akan sangat mudah menemukan, melihat bagaimana seekor keledai itu dengan beban yang jauh lebih besar dari tubuhnya tubuhnya ada di atas punggungnya. Nah, Yesus berkata, keledai itu sederhana. Tetapi keledai itulah yang siap untuk memikul bebanku tanpa banyak rewel. Saudara, kuda sebelum dia jadi tangkas bisa digunakan oleh tuannya, dia perlu dilatih.
Dan seekor kuda yang baru mulai dilatih. Dilatih untuk ditunggangi. Maka pada hari-hari pertama dia akan berusaha untuk menjatuhkan orang yang ada di atas punggungnya. Dan kalau orang itu jatuh, dia berusaha untuk tendang sekuat tenaga. Itu kuda. Tapi keledai, sekalipun dia belum pernah dilatih untuk membawa beban, dia tidak pernah berontak ketika diberikan beban. Itu sebabnya Tuhan cari keledai, bukan kuda tangkas. Nah saudara yang kasih Tuhan, demikian juga hari-hari ini. Saya mau beritahu saudara, Tuhan Yesus sedang mencari orang-orang yang sederhana, yang tidak punya potongan. Tetapi yang berkata, Tuhan, aku siap untuk memikul bebanmu. Saudara, orang-orang yang tidak sulit diatur, yang tidak banyak berdalih. Itulah yang Tuhan bilang, aku sedang perlu hari-hari ini. Kenapa? Saya mau saudara renungkan ini. Waktu Tuhan Yesus turun dari Bukit Zaitun untuk pergi ke Yerusalem, itu kira-kira 1 minggu sebelum dia mengakhiri semua pelayanannya, misinya. Dia pergi ke Yerusalem dan dia ditangkap, lalu dia disalibkan. Dari perjalanan waktu dia mulai menurun itu, untuk mengakhiri misinya, dia katakan, aku membutuhkan keledai ini. Saya mau beritahu saudara, Yesus akan segera datang kembali. Alkitab berkata dia akan turun dan menjajakkan kembali di bukit yang sama, di puncak bukit yang sama, namanya Bukit Zaitun. Kalau pada waktu dia akan mengakhiri pelayanannya, dia butuh keledai untuk membawa dia, memikul dia. Maka pada waktu dia datang kembali, dia butuh saudara, dia perlu kita semuanya untuk menjadi keledai dalam tanda kutip tunggangan Tuhan Yesus, untuk mendaki ke Bukit Zaitun dan menyongsong kedatangannya yang kembali yang kedua kali. Engkau tangkap ini dengan roh. Engkau menjadi generasi yang penting hari ini, sebab Yesus akan segera datang kembali. But engkau harus ingat kualifikasinya. Tuhan mau engkau jangan belagak kuda tangkas, tapi mari lihat dirimu. Tuhan sedang perlu engkau, sama seperti dia perlu seekor keledai yang taat, keledai yang betul-betul endure, betul-betul tidak pernah menyerah, yang mau memikul apa yang menjadi beban Tuhan. Nah saudara, Tuhan sedang mencari orang-orang seperti ini, yang mau berkata, Tuhan, apapun resikonya dalam hidup ini, kesukaran, kelemahanku, kondisi keuanganku, tapi semua itu tidak akan menghentikan langkahku untuk terus membawa Yesus di punggungku, menghadirkan Yesus kemanapun aku ada. Membawa Yesus, menghadirkan Yesus di tengah-tengah bisnisku, di tengah-tengah kantor karirku, menghadirkan Yesus dalam profesiku, di dalam sekolahku, di tempat di mana aku bergaul. Aku mau supaya orang melihat Yesus melalui aku. Saudara, kalau engkau tangkap ini, inilah yang Tuhan sedang cari. Saudara, kalau engkau lihat ilustrasi yang saya pasang di layar, inilah yang sering kita temukan kalau kita pergi ke negara-negara tertentu, di mana keledai menjadi alat angkut. Saudara, kalau saya katakan tidak manusiawi, ya enggak juga, karena dia binatang. Mungkin tidak binatangilah. Lihat itu, berapa kali lipat dari tubuhnya. Tapi keledai itu akan terus berjalan dan tidak akan pernah berhenti. Dan kalau dia jalan, dia tidak jalan sendiri. Dia jalan dituntun oleh tuannya. Gambar ini saya tidak melihat di mana tuannya. Dan saya ingat pasti tuannya yang lagi pegang kamera. Jadi tidak kelihatan. Tapi yang jelas, keledai tidak akan jalan sendiri. Kemanapun tuannya menuntun, menanjak menurun dia akan tetap ikut. Dan dia tidak akan pernah berhenti kecuali tuannya berhenti.
That is what the Lord is looking for. Itulah yang sekarang Tuhan sedang cari, yaitu orang-orang yang mau berkata, Tuhan, aku tahu aku lemah, tapi aku mau taat kepadamu. Aku tahu engkau berkata, Tuhan, bahwa bebanmu itu ringan adanya. Lalu engkau berkata, Tuhan, aku tidak mau berjalan kecuali engkau menuntun aku. Dan kemanapun Tuhan bahwa engkau akan berkata, bring me there, oh Lord. Apakah engkau seperti itu? Biar ini menjadi perenungan kita, saudara. Yesus berkata dalam Wahyu 3 ayat 11, aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Artinya apa? Artinya kalau engkau tidak mau memikul beban yang Yesus mau letakkan di pundakmu hari ini dan sampai tahun-tahun yang akan datang, maka Tuhan tidak perlu kamu. Sebab ada banyak orang lain yang siap berkata, Tuhan, ini aku, jadikan aku. Keledahi tungganganmu. Kalau engkau tidak mau mengambil beban Yesus, maka orang lain akan mengambilnya. Tapi bukan hanya beban itu yang mereka akan ambil. Mereka juga akan mengambil sekaligus mahkota yang tadinya Tuhan sediakan buat engkau, akan diambil oleh orang lain. Kenapa? Karena keengganan engkau untuk meresponi apa yang Tuhan perlukan hari-hari ini. Saudara, sebab itu ke depan ini, dalam masa perenungan menutup tahun ini, kita akan belajar dan melihat tentang kualifikasi dari orang Kristen macam apa yang Tuhan perlu hari-hari ini. Saudara, saya temukan dalam bacaan ini ada 6 kebenaran kualifikasi orang yang Tuhan perlu. Tapi saya akan menyampaikannya dalam 3 seri. Hari ini kita akan melihat 2 hal terlebih dahulu. Nah saudara, kebenaran yang pertama, kualifikasi orang yang Tuhan perlu adalah orang-orang yang mengerti bahwa berkat dan kutuk terletak pada beban yang sedang ada di pundakmu. Berkat atau kutuk terletak pada apa yang sedang engkau pikul hari-hari ini. Beban yang dipikul oleh keledai itu Tuhan Yesus. Bukan jerami, bukan hal yang lain, tapi Yesus. Hari ini saya mau beritahu saudara, saya tidak tahu apa yang sedang membebani hidupmu. Tapi dengar baik, semua orang tahu bahwa hidup tahun 2020 ini sangat berat. Nah saudara, satu hal yang saya mau beritahu saudara. Kalau hari ini akan menutup tahun ini, hidupmu sedang tertindih dengan beban yang berat. Beban yang diletakkan oleh dunia ini dalam hidupmu. Ada banyak krisis yang kau hadapi jadi beban. Krisis rumah tangga, keuangan, krisis dosa dan lain sebagainya. Di penghujung tahun ini Tuhan mau berkata, marilah kepadaku, hai kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Saudara, lalu Yesus lanjutkan, sebab kuk yang kupasang itu ternyata enak. Tidak seperti kuk yang diletakkan oleh dunia ini. Bukan saja membuat tidak tenang, tetapi saudara yang kasih Tuhan, itu akan menindih begitu berat dan akan berujung kepada kutuk. Tetapi Yesus berkata, kalau engkau mau memberi dirimu untuk memikul bebanku, maka bebanku itu kelihatannya berat tapi enak kok. Dengan kata lain, beban Yesus mendatangkan sebuah kenikmatan. Saudara, tetapi ada begitu banyak orang Kristen yang tidak mengerti hal ini. Mereka minta supaya mereka dilegakan, diangkat beban, tanpa mereka mau memberikan diri mereka menjadi pembawa beban Tuhan Yesus. Yesus berkata, beban yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan.
Katakan ringan. Saudara, sebab itu saudara, kalau engkau mau datang kepada Tuhan Yesus dan mengizinkan Dia mengangkat beban yang dunia letakkan dalam hidupmu, maka Yesus akan menawarkan kepadamu malam hari ini. Maukah engkau juga? Aku gantikan beban dunia ini dengan bebanku ke atas pundakmu. Kalau engkau mau, maka dengar baik. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa tahun 2021 akan menjadi tahun kelegaan bagi engkau. Bagi engkau yang ada di rumah-rumah, bagi engkau yang ada di balkon. Tahun 2021 akan menjadi tahun kelegaan kepadamu. Yang percaya katakan amin. Beban yang dunia letakkan dalam pundakmu itu akan mendatangkan kutuk. Tetapi beban yang Yesus mau letakkan di atas pundakmu akan membawa berkat, kemuliaan, hosana bagi Sang Raja. Karena beban itu bicara tentang Yesus sendiri. Dia Raja kemuliaan. Katakan amin. Saudara, sebab itu berkat atau kutuk yang engkau harapkan terletak kepada beban yang Anda pikul. Renungkan ini baik-baik. Beban apa? Bebannya siapa yang sedang menindih hidupmu hari ini? Pastikan engkau tukarkan itu dengan bebannya Tuhan Yesus. Katakan amin. Itu kebenaran yang pertama. Tapi ada kebenaran yang kedua berkata, Jesus call the unqualified. Tuhan memanggil mereka yang tidak memenuhi syarat. Saudara, Dia tidak pilih kuda tangkas yang sudah terlatih. Dia pilih keledai muda yang belum pernah ditunggangi, yang belum qualified. Alkitab mengatakan keledai itu masih muda, belum pernah ditunggangi. Saudara, itu berarti bahwa belum memenuhi syarat untuk ditunggangi. Tapi Tuhan memilih, sekalipun belum terlatih. Saudara, seringkali kita berpikir bahwa kita harus jadi hebat dulu. Kita harus sekolah teologi yang tinggi sebelum Tuhan mau pakai hidupmu. Saudara, Tuhan mau berkata kepada kita, kebenarannya adalah, lihat keledai itu. Aku pilih bukan karena dia hebat. Aku pilih dia karena aku mau pilih dia. Panggilan Tuhan hari ini itu bukan karena kita memenuhi syarat, tapi itu karena kasih karunia Tuhan sedang datang kepadamu. Saya berdoa supaya saudara meresponi ini. Saudara yang kasih Tuhan, ketika Tuhan memanggil saya untuk mulai melayani jauh sebelum saya jadi pendeta. Saudara, saya masih muda ketika saya mulai diberikan tugas untuk berkhotbah. Saya berkhotbah di tengah-tengah persekutuan mahasiswa. Saudara, saya belum pernah belajar berkhotbah. Saya belum pernah seperti Pak Andre ini yang sudah S2 teologi. Saya belum pernah belajar yang namanya hermeneutika, Pak Andre. Saya nggak tahu apa-apa. Tapi hanya satu hal, saya mau menjawab ya. Saya tahu saya tidak mampu. Tapi saya tahu kalau Tuhan panggil Dia akan memampukan saya. Maka kalau engkau melihat bagaimana saya bisa berdiri hari ini dan Tuhan percayakan untuk mengembalakan saudara-saudara semuanya. Itu bukan berawal karena saya punya gelar teologi yang luar biasa. Tapi ketika Tuhan pilih saya untuk memikul bebannya, saya cuma katakan, Lord, I'm not qualified. But I knew that you will teach me and make my life qualified for you. Haleluya. Puji Tuhan, Tuhan tidak memilih orang-orang yang berkualitas. Tapi bukan berarti yang berkualitas Dia tidak pilih. Tapi saudara, Dia tidak tunggu sampai engkau berkualitas. Dia cuma mau bilang, izinkan, biarkan aku duduk di punggungmu. Maka aku akan menuntun engkau ke jalan kemana aku mau. Bukan kemana kamu mau. Dan sepanjang perjalanan itu aku yang akan melatih engkau, membimbing engkau, mengajari engkau. Dan aku akan menjadikan engkau manusia berkualitas. Bukan hanya dalam kerajaan sorga tapi juga di muka bumi ini.
Tuhan akan mengajar kita kalau kita mau berjalan bersama dengan Dia. Nah saudara, gereja dibangun bukan atas dasar para profesor teologi, tapi pada orang-orang sederhana yang menyediakan diri, yaitu para nelayan. Tapi kalau kita lihat baik-baik, mereka tidak pernah sekolah teologi. Tetapi lewat mereka lah gereja ada. Lewat mereka lah lahir para ahli-ahli teologi, para teolog yang Tuhan pakai akhirnya untuk membangun gereja di mana-mana dan telah mengubahkan dunia ini. Diawali dari orang-orang sederhana. Kalau engkau sudah hebat dan tetap memiliki hati yang sederhana, engkau juga Tuhan perlu. Saudara, mari, engkau tidak perlu menunggu engkau memenuhi syarat. Karena Tuhan sedang memanggil. Dia akan datang kembali. Sekali lagi, ketika dia menurun dari Bukit Zaitun menuju Yerusalem untuk disalibkan, dia butuh keledai. Ketika dia akan datang kembali menjejakkan kakinya di Bukit Zaitun, dia butuh saudara, butuh saya untuk menyelesaikan amanat agung dan membawa jiwa-jiwa untuk bersama-sama mendaki dan menyongsong Tuhan datang di awan-awan yang permai. Kalau engkau mengerti, berikan kemuliaan buat Tuhan. Saya percaya kalau hari ini engkau bisa menangkap dan meresponi keperluan Tuhan ini, maka tidak peduli serusak apapun hidupmu di masa lalu, tidak peduli separah apapun persoalan yang sedang engkau hadapi hari ini, kalau engkau mau datang kepada Tuhan Yesus dan membiarkan Dia duduk di punggungmu, maka kesuraman tahun 2020 akan diubahkan dan engkau akan berjalan di bawah kemuliaan Raja di atas segala raja, di mana sedang duduk di atas pundakmu. Tuhan perlu engkau. Kabar gembira, Tuhan perlu engkau. Kalau engkau memiliki hati yang tidak angkuh, tidak sombong. Karena ketika engkau Yesus mulai menunggang dalam hidupmu. Saudara, Alkitab berkata, seluruh dunia akan bersorak-sorai dan berkata, Hosana bagi Sang Raja. Bukan karena engkau, tapi karena yang duduk di punggungmu adalah Raja di atas segala raja. Namun demikian, engkau juga akan kecipratan kemuliaan itu. Coba misalnya keledai itu, waktu ada di rumah majikannya. Lalu majikannya sedang jemur jubah, kena angin lalu jatuh. Lalu tiba-tiba keledai itu injak di atasnya, kira-kira dicambuk apa enggak? Tapi kali itu, keledai muda itu enggak pernah bermimpi kalau saatnya dia bisa berjalan di atas permadani jubah orang-orang yang sambil berseru Hosana bagi Sang Raja. That is the glory of the Lord. Akan engkau terima sepanjang perjalanan hidupmu dari hari ini sampai ke puncak Bukit Zaitun, waktu kita akan menyongsong Tuhan datang kembali menjemput gerejanya. Kalau Yesus tetap ada di pundakmu, maka engkau akan mengalami kemuliaan demi kemuliaan demi kemuliaan. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Jesus calls the unqualified. Saudara, nah cerita ini dicatat oleh Matius dari perspektif yang lain lagi. Mari kita baca. Dikatakan begini, Matius menulis, Yesus berkata, kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Pergilah ke kampung yang di depanmu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dengan anaknya. Jadi kedua-duanya sedang tertambat, induknya dengan anaknya. Dikatakan anaknya ada di dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu
katakanlah, Tuhan memerlukannya, Ia akan segera mengembalikannya. Saudara dengar baik, hari-hari ini Tuhan sedang berbicara tentang anak-anak muda yang Tuhan mau bangkitkan, yang mau berkata, ya Tuhan, aku siap untuk menghadirkan Engkau dalam pergaulanku di mana-mana. Sekalipun resikonya aku mungkin ditinggal oleh pacarku, kalau tahu aku ini orang Kristen yang sungguh-sungguh. Sekalipun ada resikonya, di mana orang-orang akan menjauhi Engkau. Tapi kalau Engkau tetap berkata, Tuhan, Engkau yang utama dalam hidupku. Kalaupun pacarku meninggalkan aku, bukankah hilang satu? Tuhan sanggup mengirimkan 1000. Tapi di antara 1000, jangan pilih 1000-1000. Saya mau ingatkan saudara, kalau engkau mengerti apa yang di hati Tuhan terhadap saudara, engkau akan berkata, aku siap Tuhan. Walaupun aku dibully, aku dilecehkan, no Tuhan, aku siap. Biarlah Engkau bawa aku. Dunia sedang kehilangan dan sedang membutuhkan surat-surat terbuka Kristus. Biarlah orang mengenal lewat aku, mengenal Engkau Tuhan. Karena ketika aku berkata-kata beda dengan dunia ini. Ketika aku berperilaku beda dengan dunia ini. Ketika aku ada di grup-grup WA, berbeda perkataanku dengan dunia ini. Tapi gimana Pak, kalau ternyata aku dari grup teman-temanku, aku di delete. Karena apa-apa firman Tuhan, apa-apa firman Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, jangan takut di delete oleh manusia. Takutlah kalau namamu di delete dari kitab kehidupan. Jangan takut. Karena ada resiko. Ada beban yang harus kita terima dengan membawa Yesus. Tapi apakah engkau memilih diterima oleh dunia atau diterima oleh surga? Halo, apa yang kau pilih hari ini akan menentukan apa yang kau akan peroleh di kemudian hari. Nah saudara, dan dari bacaan dari kitab Matius ini mari dengar baik. Ketika Tuhan sedang memanggil generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda. Anak-anak muda yang dipenuhi oleh Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, dan akan mengerjakan pekerjaan yang Tuhan suruh mereka lakukan. Saya mau beritahu saudara, panggilan ini bukan hanya untuk anak-anak muda, tetapi di sini ada peranan orang tua. Hei engkau yang punya anak-anak muda, dengar baik, saya mau beritahu saudara, perhatikan ini baik-baik. Beban apakah yang kau taruh dalam pundak anak-anakmu? Sejak masih remaja sampai masa pemuda. Apakah engkau hanya membebani mereka dengan studi, les, belajar. Lalu kalau ada waktu yang lain engkau tidak tahu apa yang membebani hidup mereka. Gadget, engkau pikir mereka sedang belajar. Padahal sebenarnya mereka sedang main game dan menonton hal-hal yang tidak beres. Lalu ketika mereka selesai sekolah, apa yang kau bebani mereka? Kerja. Saudara yang kasih Tuhan, dengar baik. Di dunia sana, dunia sedang menyediakan beban untuk menindih, menyiksa anak-anakmu dengan segala sesuatu yang kau harapkan, yang kau mulai dari dalam hidupmu. Saudara, ada orang tua yang ketika anaknya dibilang dorong anakmu untuk dimuridkan. Kita ada pelayanan anak-anak muda. Sekarang memang mereka belum bisa pertemuan tatap muka, tapi mereka tetap dengan tekun melakukan pemuritan lewat Zoom. Anak-anak ini kreatif, saudara. Nah saudara, tapi banyak orang tua yang berkata begini, tapi Pak Pendeta, mereka masih sekolah. Mereka harus fokus kepada pelajaran mereka. Tunggulah sampai mereka selesai. Omong kosong. Waktu mereka selesai, engkau akan tambah beban lagi yang bukan beban daripada Tuhan. Saudara, saya mau bilang buat para orang tua, dengarkan ini baik-baik. Tuhan tidak memanggil anak-anakmu
untuk berhenti dari sekolah. Tidak. Tuhan tidak bilang aku mengutus engkau jadi full time. Tidak. Sebab aku perlu mereka justru karena mereka masih sekolah. Sebab di sekolah-sekolah sedang membutuhkan. Ada orang yang mau membawa aku, menghadirkan aku di kelas-kelas. Ada orang-orang yang mau menghadirkan aku di kampus-kampus. Dan Tuhan tidak akan panggil engkau, saudara, sebagai orang tua. Tuhan butuh anak-anakmu untuk Tuhan pakai. Dia berkata kalau engkau serahkan, engkau tidak akan kehilangan. Tetapi Tuhan akan segera mengembalikannya kepadamu. Saudara, dan ketika Tuhan mengembalikannya kepadamu, dia sudah jadi orang yang berkualitas. Dan dia akan memuliakan keluarganya. Saudara, waktu Tuhan minta Ishak, Abraham kasih. Tapi saudara, apakah benar Ishak pada waktu itu jadi disembelih? Tidak. Tuhan cuma mau melihat bagaimana respon daripada Abraham terhadap apa yang Tuhan minta. Dan Tuhan kembalikan Ishak. Dan dari Ishak lahirlah keturunan seperti pasir di tepi laut dan bintang di langit. Demikian juga Tuhan mau berkata kepada orang tua hari-hari ini. Mari lihat di mana anak-anakmu berada. Pernahkah engkau mendorong mereka untuk cinta Yesus? Untuk memberi waktu mereka untuk Tuhan Yesus. Sebab kalau tidak, saudara, maka dunia akan menarik mereka. Mereka akan kehilangan segala sesuatu yang Tuhan sudah sediakan buat mereka. Saya mau ceritakan tentang banyak kesaksian. Bagaimana ada anak-anak yang sejak masih sekolah minggu, orang tuanya antar sekolah minggu. Waktu mereka sudah sekolah SD, SMP, orang tuanya dorong saudara mereka untuk ikut melayani Tuhan. Mereka jadi pembimbing buat adik-adiknya. Tapi mereka masih sekolah. Tapi saudara, dari kesaksian anak-anak youth kita, saya perlu ceritakan ini buat saudara. Bagaimana Tuhan mempermuliakan mereka dalam studi mereka. Seorang anak, tadi dia baru WA sama saya. Opa, saya ikut tadi ibadah, saya dengar Opa itu bicara dan dia berterima kasih karena kesaksian hidupnya yang saya angkat. Anak ini namanya Rivaldo, mungkin saudara kenal. Ibunya itu Dr. Sheba. Jemaat kita sudah lama. Saudara, anak ini sejak masih sekolah, dia itu sudah didorong di bawah orang tuanya untuk aktif melayani di kalangan anak-anak remaja. Dan pada waktu dia selesai tamat SMA, saya masih ingat orang tuanya, ibu bapaknya mengantar dia ketemu saya. Pak Hani, tolong doakan. Rivaldo akan kuliah. Dia pingin masuk UI. Saya doakan dan dia diterima di UI. Saya cuma pesan begini, Dok, kamu kalau sudah kuliah, jangan lupa akan Tuhan. Kamu harus siap jadi saksi, berani untuk tampil beda, menyatakan bahwa engkau berbeda dengan mahasiswa yang lain. Engkau tetap cinta Tuhan. Iya Opa, iya Opa. Saudara, beberapa tahun yang lalu dia menyelesaikan studinya dengan predikat summa cum laude. Luar biasa. Begitu dia selesai, saudara, dia juga ada beberapa penelitian. Salah satu penelitian yang dia sempat buat itu adalah bagaimana mengembangkan sistem solar panel supaya bisa lebih produktif. Saudara, hasil penelitian itu kemudian dia presentasikan dan kedengaranlah oleh perusahaan. Saya lupa di sini ada cabangnya perusahaan itu yang membuat solar panel. Saudara, langsung mereka tangkap. Mereka minta supaya penelitian itu mereka boleh beli. Dan saudara, hasil penelitian dibeli oleh perusahaan, tentu apalagi perusahaan internasional. Saudara, tentu harganya bukan 20.000. Pasti miliaran. Amin. Satu hari dia datang sama saya lagi, Opa tolong doakan saya. Karena saya mau mengikuti lomba sains di Amerika mewakili Indonesia. Wow.
Saya doakan, saya cuma pesan begini, Dok, kalau kamu berhasil makin rendah hati dan makin cinta Tuhan. Iya Opa. Dia pulang, saya tanya, dia laporan. Aku udah pulang Opa, gimana? Kamu dapat enggak? Dia bilang, Opa ada satu kesalahan kecil membuat aku cuma bisa meraih juara 2. Seluruh dunia pesertanya. Oh luar biasa, berikan kemuliaan buat Tuhan. Kalau engkau serahkan anak-anakmu dengar baik untuk ikut memikul beban Yesus, Tuhan Yesus akan melatih mereka, akan memberkati studi mereka, membuat mereka qualified, dan dunia akan tahu bahwa ada anak-anak Tuhan, ada anak-anak Tuhan yang tampil beda di tengah-tengah dunia yang semakin hancur ini, yang tidak kompromi dengan dosa, yang Tuhan permuliakan. Dan saya mau beritahu saudara, baru-baru ini saya baru dengar dia buat skripsinya dari hasil penelitian tentang mesin mobil Formula One, apa itu, Ferrari. Wow. Dan mereka menemukan bagaimana supaya Ferrari itu bisa lebih perkasa di tempat balap. Saudara, dan pada waktu dia presentasikan, saudara tahu apa yang terjadi? Tim dari Ferrari Internasional kejar dia. Wow, kejar dia. Dan akhirnya ditawarilah, apakah kamu mau kami beli penemuanmu ini? Beli putus atau kamu dapat fee setiap penjualan? Dia bilang, saya pilih beli putus ajalah. Dia tidak mau terikat. Dia mau dilepaskan dan berjalan bergerak kemana Tuhan mau dia pergi. Saudara, dan akhirnya deal. Temuannya itu, kalau dibeli artinya diakui bahwa itu memang luar biasa. Ingat, ini Ferrari, mobil balap terkenal. Berapa banyak insinyur dan mekanik yang menciptakan itu. Tapi muncul seorang anak Tuhan yang berkata, let me give a little touch and I will make you more powerful. Dan orang itu namanya Rivaldo, anak Tuhan, jemaat gereja ini, anak yang dari masa kecilnya sudah memikul beban Yesus di pundaknya. Saudara, Singapura sedang menantikan dia. Sudah menyediakan semua fasilitas. Karena Singapura lihat anak ini dibutuhkan. Saya mau beritahu saudara, kalau Anda jadi orang tuanya, ikut dimuliakan gak? Bangga gak? Saya aja bangga luar biasa. Saudara, anak-anak muda sedang dipanggil Tuhan. Bukan semuanya jadi pendeta, tapi untuk ada di marketplace dimanapun mereka beraktivitas. Dia panggil saudara-saudara. Kalau sekarang Rivaldo berkualitas, mungkin engkau bilang hari ini aku belum punya kualitas apa-apa, tapi Tuhan sedang perlu engkau. Maukah engkau berkata hari ini, Tuhan mumpung aku masih muda, ini aku pakai aku Tuhan. Orang tua yang punya anak-anak muda, mumpung anak-anakmu masih muda, dan inilah waktunya Tuhan sedang membangkitkan generasi Yeremia. Maukah engkau berkata, ya Tuhan pulang mulai hari ini, aku akan dorong anak-anakku, akan motivasikan mereka. Supaya sejak masa mudanya mereka sudah mulai memikul beban Yesus. Sehingga kemanapun mereka pergi di tengah-tengah pergaulan mereka, saudara tidak perlu khawatir, mereka itu akan terjerumus dalam kenakalan anak-anak remaja. Sebab Yesus ada bersama dengan mereka. Ini kebenaran kualifikasi yang kedua. Saya berdoa supaya saudara menangkap ini. Jangan tunggu sampai engkau sudah hebat. Jangan tunggu sampai engkau sudah qualified. Sebab Yesus akan segera datang kembali. Kita sedang kehabisan waktu. Waktu berlalu begitu cepat, kita tidak tahu apakah Yesus akan datang bulan ini atau tahun yang akan datang, kita tidak tahu. Tapi kalau engkau perhatikan dengan saksama apa yang sedang terjadi, ketahuilah baik-baik bahwa Yesus
kedatangannya sudah amat sangat dekat. Tundukkan kepala saudara. Apakah jawabanmu? Apakah jawabanmu ketika mendengar Yesus perlu engkau? Yesus perlu anak-anakmu. Apa responmu, saudara? Apa responmu? Dia akan segera datang kembali. Jangan sampai engkau kehilangan kesempatan untuk menerima mahkota itu. Kalau engkau mau berkata, Tuhan, dengar anak-anak muda. Kalau engkau mau meresponi dan berkata, Tuhan, jadikanlah aku keledai tungganganmu. Aku siap untuk memikul bebanmu, Tuhan. Kalau engkau tangkap ini dan engkau mau meresponinya, biar engkau mengangkat tanganmu tinggi-tinggi. Angkat tanganmu. Anugerah sedang turun kepadamu. Amen. Bukan karena engkau hebat, tapi karena kasih karunia engkau mendengarkan firman Tuhan ini. Oh yes Lord, yes Lord, yes Lord. Dunia sedang menawarkan hal-hal yang menggiurkan tetapi akan membinasakan. Namun hari ini engkau mendengarkan, surga sedang menawarkan engkau kesempatan untuk beroleh mahkota. Bahkan surga sedang memerlukan engkau untuk Dia muliakan selama engkau masih hidup di muka bumi ini. Biar setiap yang angkat tangan berdiri di hadapan Tuhan. Engkau yang ada di rumah-rumah, baik anak-anak muda maupun orang tua, anugerah Tuhan sedang datang kepadamu menawarkan ini. Kalau engkau juga mau berkata, Tuhan, jadikan aku keledai tungganganmu. Jadikan anak-anakku juga menjadi keledai tunggangan dalam tanda kutip untuk engkau, Raja di atas segala raja. Kalau engkau itu orangnya, mari responi. Katakan kepada Tuhan, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, ya Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakku, pakailah sesuai dengan rencanamu. Bapa, biarlah lagu yang keluar dari mulut kami bukan hanya sebuah nyanyian, tapi sungguh-sungguh sebuah komitmen kepadamu. Aku berdoa, Tuhan, meteraikan komitmen ini lewat perjamuan kudus ini, Tuhan, supaya ketika kami melangkah keluar dari tempat ini, kami tidak melangkah seperti waktu kami masuk, tapi kami melangkah bersama-sama dengan Tuhan Yesus di atas punggung kami. Bebanmu Engkau percayakan kepada kami, Tuhan, untuk pergi dan menuntaskan amanat agung di lingkungan di mana kami berada. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Siapkan perjamuan saudara. Saudara yang kasih Tuhan, ketika Tuhan Yesus mengadakan perjamuan terakhir, Dia mengangkat roti, tetapi Dia berkata, ini adalah tubuhku.
bukan simbol tubuhku. Maka ketika engkau mengangkat roti ini, mari katakan, inilah tubuh Kristus. Inilah tubuh Kristus. Inilah daging anak domba Allah. Inilah daging anak domba Allah. Aku menerimanya. Aku menerimanya. Dan aku percaya ketika aku memakannya, Aku percaya ketika hari ini juga aku menerima kuasa tubuh Kristus aku menerima kuasa tubuh Kristus yang menanggung segala dosa pelanggaranku, yang menanggung segala sengsara dan penderitaanku di atas kayu salib. penderitaanku di atas kayu salib. Maka aku berkata, dengan iman, aku terima kesembuhan, pemulihan, pengampunan dosa, dan beban hidupku menjadi ringan. Dalam nama Tuhan Yesus, makanlah. Mari angkat cawan. Yesus berkata, ini darahku. Maka mari kita juga katakan, ini adalah darah Kristus, darah anak domba Allah yang pernah berkuasa untuk meluputkan bangsa Israel dari segala tulah di Mesir, untuk meluputkan bangsa Israel, dan yang memeteraikan ambang pintu rumah orang Israel sehingga terhindar dari malaikat maut. Maka hari ini aku menerima kuasa darah Yesus, dan aku diluputkan dari segala tulah yang sedang menimpa bumi. Dan aku akan menerima keluputan dari virus maut bernama corona. Tidak boleh masuk di dalam hidupku. Dalam nama Tuhan Yesus. Minumlah. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Semua Engkau lakukan karena Engkau mencintai kami. Sebab itu Tuhan, dengan makan dan minum tubuh dan darah, kami mau berkata kepadamu, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan berpisah. Tuhan, kami mengangkat tangan di hadapan-Mu. Saudara, pulanglah. Bawalah berkat kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Kristus Yesus Tuhan, serta kuat kuasa Roh Kudus menyertai engkau dari saat ini sampai Maranatha. Yang percaya sambut berkat Tuhan, katakan amin. 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 Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.